namanya AMR, AMR. Automatic Meter Reading. Oh, Jadi oke. secara otomatis kami bisa mantau kapanpun pemakaian listriknya di sana. Oh, Jadi kalau tiba-tiba ada pencurian, pemakaian turun kami tahu. Dan yang melakukan itu pinter, biasanya dilakukan malam hari. Ya, namanya maling Pak ya. ya, Ada aja pinter caranya, malam Pak. hari. Nah, dilakukan malam hari dan mereka pakai remote. Jadi di remote turun, nanti Begitu? begitu PLN datang, Cek naikin lagi? balik lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program wawancara khusus bersama saya Lucky Octaviano. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang mana beliau ini adalah pimpinan sebuah institusi yang perannya sangat penting ya. Mungkin saat ini sedang rame soal artificial intelligence, AI, terus kemudian teknologi macam-macam. Nah, sebetulnya kalau tidak ada institusi ini, semua nggak ada artinya. Karena semua berdasar dari listrik. Nah, jadi secanggih apapun komputer, secanggih apapun itu, kalau tidak ada listrik, udah selesai. Kembali ke zaman batu. Nah, bersama saya sekarang sudah ada Bapak Lasiran, GM dari UID Jakarta Raya. Nah, PLN UID Jakarta Raya. Nah, ini beliau ini penguasa listrik di Jakarta Raya. Selamat datang, Pak. Ya, selamat datang, selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, yang penting sehat, Pak. Ya, Pak Lasiran, ini kan seperti tadi saya bilang, listrik itu sekarang kan pegang peranan, Pak. Artinya semua tergantung listrik, bahkan dari sampai kompor, bahkan kendaraan listrik, sekarang kendaraan listrik, semua listrik. Nah, itu kan kira-kira juga PLN pasti mungkin pekerjaannya tambah banyak kali, Pak ya. Artinya penyediaan listrik, kemudian menjaga agar pasokan listrik tetap stabil. Nah, itu kalau di UID Jaya seperti apa sih, Pak, sekarang, Pak? Artinya ya paling nggak menjaga supaya tidak ada mati lampu lah, kira-kira itu sederhana kayak gitu. Ya. Sebagai gambaran, UID Jaya dalam penyediaan listrik dari sisi keandalan atau diartikan sering mati lampu, kita coba tarik ke Asia Tenggara. Oke, Pak. Jadi dari sisi keandalan, PLN Jakarta itu dari seluruh negara-negara Asia Tenggara yang jumlahnya 11, kita sudah pada taraf nomor 3. Wah. Jadi nomor 1 itu Singapura, nomor 2 Brunei, nomor 3 Indonesia. Bahkan saudara kita yang dulu digembor-gemborkan lebih baik dengan kita, sudah di bawah kita. Wah. Yaitu Malaysia. Oh, jadi kalau dari sisi keandalan, Jakarta sudah jauh lebih baik. Itu yang pertama. Nah, dari sisi ketersediaan daya, di UID Jaya ini daya listriknya yang tersedia ada sekitar 10.000 MW. 10.000? 10.000 MW. Megawatt, Pak. Ya, megawatt. Sementara daya yang dipakai beban puncak paling tinggi sekitar 5.900 atau 6.000. Sehingga kita punya cadangan sekitar 3.900. Jadi cukup cadangan daya yang dipakai untuk masyarakat Jakarta sekitar 30-36% cadangannya. Sehingga kalau misalnya warga mau tambah daya, mau nambah mobil listrik, mau nambah kompor listrik, masih cukup tuh ya, Pak? Sangat-sangat cukup. Nah, itu posisi kami di Jaya. Ya, artinya udah nggak usah khawatir lagi soal. Nggak usah khawatir mau pakai kompor listrik, mau pakai mobil listrik, motor listrik, ya. Tambah daya. Mau nambah kulkas, mau nambah AC, mau nambah ini supaya makin banyak yang tambah, PLN makin senang kan, Pak? Bukan masih senang. Karena kan bayar juga gitu kan. PLN senang karena kebutuhan warganya bisa dipenuhi. Iya, betul. Jadi pelanggannya puas, PLN puas. Itu. Sama-sama puas. Sama-sama puas. Ini kan salah satu yang sangat vital, Pak ya? Iya. Sangat vital. Pak, apa sih Pak keuntungan penggunaan listrik sebagai energi minyak di sektor pengganti energi minyak di sektor transportasi? Ya, ada beberapa sisi ya. Yang pertama mungkin dari sisi biaya untuk pelanggannya sendiri dibandingkan menggunakan mobil listrik
dan BBM. Jadi anggaplah kita bandingkan dengan sepeda motor saja yang sekarang lagi ngetren. 1 liter BBM, kalau sepeda motor kan kira-kira 60 kilo. 60 kilo, betul. Hanya sekitar 60 kilo. Dan biayanya kalah paling murah sekitar 10.000. Nah, kalau pakai listrik, itu hanya butuh 1,2 kWh. 1,2 kWh. 1 kWh-nya ada sekitar 1.500. Sehingga kalau 1,2 kira-kira hanya sekitar 2.000 lah, anggaplah paling mudah 2.000. 2.000 dibandingkan 10.000. Tetapi 1 kWh tadi hanya menempuh 30. Jadi sekitar 2.000 dibandingkan 5.000. Sehingga kira-kira berapa itu yang dihemat? 60-70%. Jadi secara pribadi penghematannya secara 70%. Itu dari sisi biaya atau efisiensi operasional pelanggannya. Nah, dampak yang paling sekarang diributkan kan terkait masalah dampak lingkungan. Nah, ini juga sangat besar. Jadi kalau biaya turun 70%, maka emisinya itu akan turun sekitar 50%. Nah, seperti apa hitung-hitungannya? 1 liter BBM itu menghasilkan CO2 yang menjadi polusi itu sekitar 2,4 kilogram. 2,4 kilogram. 1 kWh itu hanya sekitar 0,85. Jauh, Pak. Sehingga kalau dibandingkan 1 liter BBM itu sama dengan 1,2 kWh. Sehingga CO2 yang dihasilkan, polusi yang dihasilkan, CO2-nya itu sekitar 1,1. 1,1 dibandingkan 2,2. Jadi turun 50%. 50% ya. Itu baru dari sisi lingkungan. Nah, bagaimana kalau kita melihat secara nasional, bahwa dengan menggunakan BBM semakin banyak, maka akan mengurangi devisa negara. Karena BBM itu diimpor. Betul. Sementara listrik diproduksi dari dalam negeri. Jadi kalau BBM itu mengeluarkan devisa kita berkurang, kalau listrik menambah devisa kita. Paling tidak devisa kita tidak berkurang. Belum lagi dari sisi lingkungan ya, Pak. Artinya penggunaan bahan bakar minyak itu ya dari fosil. Jadi kalau minyak kan tadi dari sisi lingkungannya tadi menyumbang CO2 tadi. Ya, sehingga dampak lingkungannya kan semakin buruk. Betul. Maka keuntungan paling utama ya 3 tadi, dari sisi operasional personal sendiri, yang kedua dampak lingkungannya, yang 3 adalah terhadap keuangan negara. Betul. Kita punya energi yang berlebih yang sudah disiapkan di Jakarta saja ada sekitar 36%. Sementara kita masih harus beli untuk BBM. Sehingga memang penggunaan motor atau mobil listrik akan sangat banyak membantu negara khususnya. Tapi perlahan-lahan kan udah mulai banyak, Pak ya. Artinya sebagian masyarakat sudah mulai sadar. Artinya merasakan manfaatnya gitu ya. Udah mulai banyak orang pakai motor listrik, mobil listrik. Meskipun harganya masih relatif mahal untuk mobil listrik, tapi ya banyak juga, Pak, yang pakai gitu loh. Artinya ada sesuatu yang sebetulnya menarik minat orang untuk beralih ke kendaraan listrik. Tapi karena mungkin harganya masih mahal, orang masih pikir-pikir. Tapi kalau yang di sektor roda 2 udah mulai cukup banyak karena harganya terjangkau lah kira-kira gitu. Ya, kalau secara data di Jakarta memang saya tidak punya data yang pasti, tapi kira-kira yang terdata itu dari mana adalah dari salah satu dari ATPM maupun vendor ATPM yang kami rilis data di Jakarta memang sekitar 1.700-1.800-an kendaraan listrik. Sehingga memang belum banyak kalau dibandingkan total kendaraan yang bermotor, khususnya mobil, memang kira-kira baru 1.700 sampai 2.000-an kendaraan listrik. Tetapi jangan lupa bahwa yang inden juga cukup banyak. Jadi penambahan yang kami hitung itu dari sisi kalau di seluruh Indonesia itu kira-kira rata-rata nambah yang kami itu home charging, ya daripada charging itu sekitar 600 sampai 700. Dan itu mayoritas memang
tersebar di kota-kota besar, Kota salah besar, satunya di Jakarta. Jakarta. Kalau 600 sampai 700 dalam 1 bulan, kira-kira 1 tahun kira-kira ya sekitar Bisa 7.000 sampai 8.000 kendaraan. Dan memang sekarang masih mahal, tetapi perlahan pasti nanti pada tahun 2025 bahkan ada 2030 perubahannya kan, lama-lama pasti akan produksi akan meningkat, turun, pasti kan ya. di harganya akan turun. Apalagi kalau nanti program pemerintah berhasil, hilirisasi, baterai bisa diproduksi di dalam negeri, Iya. maka kendaraan listrik listrik. akan jauh lebih murah. Iya, iya. Betul, Pak. Mudah-mudahan, Pak. Lah terus bagaimana, Pak, peran PLN dalam mendukung pengembangan infrastruktur pengisian listrik, Pak? Terutama SPKLU, Pak ya. Ya, SPKLU di wilayah Jakarta itu sekarang udah berapa banyak? Terus kemudian apa, Pak? Ada programkah di tahun depan? Ya, jadi kan kapan kita akan menyiapkan SPLKU? Tadi saya mapping, jadi tadi total di Jakarta kira-kira masih terdata 1.700 sampai 1.800. 1.700-an. Dan sekarang kami lagi mapping kembali. Bagaimana cara memapping kami adalah melihat bekerja sama dengan ATPM, penyedia mobil. Berapa sih tahun ini yang akan masuk? Oke. Ya, yang inden kami data berapa. Nah, memang tadi saya punya data di seluruh Indonesia itu sekitar 700-600 yang akan masuk setiap bulan. Ditambah lagi, nah nanti kita akan segmen di Jakarta. Mungkin Jakarta sekitar 200 sampai 300. Nah, dari situ nanti kita akan titiknya kita akan pantau, kebetulan kita sudah punya SPLKU yang untuk kendaraan mobil listrik itu sekitar 46 sebanyak 70-an ya, 73 charging, jadi ada 46 titik. Nah, dari data yang akan masuk nanti kita akan mapping di mana posisi-posisi kendaraan itu. Nah, kami akan menyesuaikan dengan di mana populasi yang paling banyak, disitulah nanti kan kami siapkan SPLKU. Nah, mekanisme seperti apa? Pertama, karena kami perusahaan listrik dan kami punya komitmen untuk mensupport infrastruktur, sehingga kami akan sediakan itu dengan PLN gitu ya, dengan biaya PLN. Yang kedua, apabila masyarakat ingin ikut partisipasi menyediakan SPLKU bisa secara mandiri, beli sendiri, dipasang sendiri boleh. Boleh, Pak ya? Boleh, nanti listriknya beli ke PLN atau kemitraan dengan PLN. Jadi nanti sharing cost, menyediakan tempat, kami menyediakan alatnya, nanti kita bisa sharing cost, atau juga kami tidak punya repot, sama kami punya tempat, saya serahkan ke PLN, bayar ke PLN, kami yang siapin, nanti selanjutnya dioperasionalkan oleh pelanggan. Atau ya sudahlah, kami tak pinjemi tempat, kami pasang di tempat itu, selama itu dipakai umum, kami akan siap lakukan. Selama tadi bahwa di situ memang komunitas banyak ditempati oleh mobil-mobil listrik sebagai nanti tempat untuk charging. Jadi customize banget, Pak ya? Ya. Customize banget. Mau apa, mau kayak gimana, PLN siap aja, UID Jaya siap. Dan sekarang juga saya lihat banyak ATPM itu mereka memang menyediakan sendiri, misalnya di JIS gitu ya, Jakarta Internasional, mereka itu kerjasama dengan salah satu perusahaan swasta, mereka menyediakan sendiri untuk di JIS. Iya, betul. Ya. Terus di beberapa tempat Hyundai juga kerjasama dengan vendor lokal menyediakan sendiri. Di hotel-hotel juga ada, Pak ya? Ada di Plaza Indonesia itu saya lihat sudah ada. Terus di plaza-plaza baru, kalau nggak salah rencana dia mau pasang 10 lokasi, itu juga peran swasta. Jadi artinya mereka mungkin menyiapkan itu sekaligus untuk support untuk mobil mereka jualan. Sehingga rasanya tidak perlu khawatir karena kalau masyarakat pengen beli mobil listrik, karena nanti kalau di jalan bagaimana saya cas atau mengisi baterai, mengisi listriknya gitu ya, tidak perlu khawatir karena sekarang di mana-mana sudah banyak. Tapi sebetulnya kan habitnya perlu diubah, Pak ya. Artinya penggunaan mobil listrik kan tidak sama dengan penggunaan mobil bahan bakar minyak gitu ya. Ya. Kan harusnya diedukasi juga kali, Pak ya.
kalau punya mobil listrik yang ngecasnya di rumah, jangan di jalanan gitu kan. Kalau mungkin kalau sekarang pakai bahan bakar minyak, ya kalau kehabisan bensin bisa mampir SPBU. Tapi Ya. kalau listrik kan harusnya habitnya diubah. Ngecasnya ya di rumah. Ketika Iya. sudah jalan, Ya betul itu. kan ibaratnya masih seputar di dalam kota lah. Di dalam kota kan nggak perlu ngecas, nanti ketika pulang baru ngecas lagi gitu. Ya. Nah, penyediaan stasiun listrik itu untuk di rumah-rumah sendiri PLN juga support, Pak. Jadi gini, yang namanya mobil listrik itu masa depan itu memang home charging namanya, Home jadi charging di ya. rumah. Kalau kami sekarang support itu memberikan keyakinan Oke. apabila kami di jalan kesulitan kami ada. Ada gitu. Iya, Itu iya. satu. Jadi nggak khawatir lah. Ya, nggak khawatir. Menghilangkan kekhawatiran masyarakat Kekhawatiran dulu itu. ya. Jadi kami support itu supaya bahwa kami punya peran mensupport infrastruktur untuk kendaraan listrik. Masa depannya memang iya. Di Semua home charging, mobil ya? listrik itu ya home charging. Lalu bagaimana peran PLN di dalam home charging? Kami sudah banding dengan perusahaan-perusahaan mobil ya, dengan ATPM khususnya, bekerja sama salah satu vendor, beberapa vendor. Jadi orang beli listrik, mobil listrik, Iya, ya. itu kita sudah bundling Bundling dengan home chargingnya itu. dengan ya. home charging. Jadi listriknya nanti kalau home chargingnya ada dua, Oke. 7.700 sama 13.500. 7.700 dan 13.500. Jadi kalau mau lama sedikit ya, Ya, 7.700. Tapi tapi kalau lama mau gitu. lebih Cepat pendek nih. 13.200. Dan itu kita bundling yang 7.700 itu kita hanya bayar sekitar 800.000. Oh iya, Pak. Ya. Yang semula kira-kira ya sekitar di atas 3,5 juta lah gitu ya. Oh. Nah, kalau yang 17 itu Menarik. kita kenakan 3,5, yang kira-kira kalau biayanya kira-kira di atas 10-an lah. Oh. Sekitar 13 juta, kita hanya bayar 3,5 jutaan. Itu Menarik. ya, Menarik, itu adalah salah satu peran kami sehingga masyarakat lebih tertarik. Itu satu. Lalu apa peran kami yang kedua? Kalau home charging, maka pada jam chargingnya kan biasanya malam. Nah, itu dapat diskon tarif listrik 30%. Masih ada diskon lagi tuh ya. Jam Terus 10 harga sampai murah jam diskon. 10 sampai jam 5 5. pagi. Pas kan? Pas. Orang kerja di Jakarta Pulang, sampai rumah jam 10, tidur, dicas jam 10, dapat pagi, diskon 30%. penuh. Pagi penuh dipakai jalan. Wah, enak. Menarik Nah, tuh. setelah Selesai. jalan-jalan di Jakarta mau habis, tinggal buka PLN mobil, Heeh, lihat di mana yang terdekat SPLKU bisa dicas. bisa dicas. Langsung. Dicas pun sekarang kami sudah nyiapkan namanya ultra fast charging. Ultra Yang fast charging. ultra Oh, itu fast lebih dari charging fast charging. yang dayanya cukup besar sehingga kalau di rumah kan sekitar 7.700 sampai 13. 13.000, ha. Kalau di ultra fast charging itu sekitar 300 sehingga butuh waktu 20 sampai 30 menit tergantung berapa sisanya. Kalau 20% ya kurang lebih 20 sampai 30 menit sudah penuh. Tidak terlalu lama gitu. Lebih cepat Ya, ngecas lebih mobilnya daripada ngecas HP-nya kali, Pak. Oh iya ya. Ngecas HP belum penuh, mobilnya udah penuh. Betul betul. Iya, 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 iya. Iya, Pak. Terus kemudian ini, Pak, bagaimana PLN berkontribusi dalam mengedukasi masyarakat, Pak, tentang manfaat dan penggunaan listrik? Oke. Adakah edukasi-edukasi itu? Jadi kalau edukasi yang pertama kami bercontoh. Oke. Kami bercontoh bahwa kendaraan operasional kami itu Udah pakai listrik? sudah pakai listrik. Sebagian besar terutama sepeda motor dulu karena kebanyakan yang kami pakai operasional di lapangan Iya, sepeda iya. motor untuk petugas-petugas kami sudah menggunakan motor listrik. Listrik, Jadi ya. tidak menggunakan BBM. Memang masih ada tapi mayoritas kita sudah menggunakan dengan motor listrik. Yang kedua, kami bekerja sama dengan pemerintah, dengan asosiasi pengusaha motor atau mobil listrik. Kami sering melakukan konvoi, touring, gitu ya. Oh iya, betul, Pak. Touring dengan beberapa waktu lalu dengan Kementerian Perhubungan, touring dengan kami. Terus yang terakhir kemarin Lingkungan Hidup juga touring dengan kami. Terus kami juga touring sampai Bandung, memberikan
apa ya namanya, semacam ini loh kami menggunakan motor listrik gitu ya, supaya masyarakat tahu oh ternyata bisa sampai Bandung gitu ya, meskipun memang harus cas beberapa kali 3 tempat ya, setiap 100 kilo kita berhenti untuk di-charging dulu, atau pakai kalau baterai pakai bisa swap namanya, diganti baterainya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga ya kami sosialisasi lewat apa namanya, media sosial kami, dalam banyak kesempatan kami ketemu stakeholder, ketemu pelanggan, kami selalu memberikan edukasi bahwa apa sih kendaraan listrik, apa untung lebihnya dibandingkan menggunakan kendaraan yang masih berbasis fosil atau BBM. Jadi sering, dan itu memang perlu sekali, terus continue supaya beralih. Bukan hanya kami pengen jualan listrik laku, bukan gitu ya, tapi memang itu program pemerintah, bahkan itu menjadi program internasional yang nanti pada tahun 2060 harus zero not emisi gitu ya. Jadi zero karbon sudah harus nol, semua harus menggunakan energi baru terbarukan. Itu udah mungkin didahului dengan KRL, Pak. KRL itu udah pakai listrik dari kapan ya? KRL, itu tuh kendaraan masa depan. Bus juga sudah pakai listrik ya. Ya. Kemudian ini Pak, dari itu ya artinya tadi Pak bilang sering konvoy dan sebagainya tuh. Nah mungkin juga dari ojol Pak ya. Ojek online ini kan banyak juga sekarang yang pakai kendaraan listrik. Jadi orang juga udah mulai ngeh juga gitu ya. Oh banyak ojek online pakai motor listrik. Kemudian dia juga merasakan sendiri, oh naik motor listrik enak juga. Itu mungkin salah satu cara edukasi juga kayak artinya kerjasama sama, mungkin saya nggak tahu apa PLN UID Jaya kerjasama dengan penyedia jasa ojol dalam dalam rangka edukasi juga sih gitu, Pak. Kalau penyedia ojol kan sebenarnya perannya sama mirip dengan PLN lah gitu ya. Mereka juga pengen dianggap, bukan dianggap ya, pengen berperan serta di dalam mensukseskan tadi program pemerintah menggunakan energi bersih. Maka ojol-ojol itu sekarang sudah banyak yang menggunakan motor listrik. Di mana kelihatan banyaknya di tempat kami di kantor itu kan kami menyediakan baterai. Stasiun pengisian baterai kendaraan umum, jadi swap ya, itu dipakai. Nah itu yang paling banyak menggunakan pasti ojol. Dan pada saat kami konvoy, kebetulan saya dulu Jawa Timur juga konvoy itu, mereka ikut konvoy sekitar 200 motor ikut konvoy. Jadi mereka juga punya peran, punya kontribusi untuk menyukseskan program pemerintah. Sehingga tanpa diajak pun sebenarnya mereka sudah berpartisipasi. Sehingga kalau bawa jalan-jalan, ojolnya sudah banyak menggunakan. Termasuk taksi kan ya. Taksi juga menggunakan tarif sendiri, lebih murah ya dibandingkan dengan tarif BBM. Betul. Di Soekarno-Hatta malah dikasih tempat khusus. Khusus ya. Spesial. Ya. Sama dengan ini Pak, ganjil genap, bebas ganjil genap. Ya, wah itu ya. Itu privilege untuk para pengguna EV ya Pak. Nah ini bicara ini Pak, tahun depan nih Pak, bagaimana sih Pak? Ada program apa sih Pak di tahun depan dari PLN UID Jaya Pak 2024 ini? Ada program khusus kah atau ada apa Pak gitu yang mau dilakukan oleh PLN UID Jaya supaya lebih di masyarakat, oh ada program ini, ada diskon lagi, ada itu biasanya kan ya. Jadi programnya pasti banyak. Ya. Salah satu kalau hubungannya sama pembahasan hari ini energi bersih, ya pasti kami nanti menambah SPLKU di titik-titik yang yang memang diperlukan. Nah berapanya banyak nanti kita sesuaikan kita sesuaikan dengan perkembangan kendaraan motor listrik. Itu yang paling penting menurut saya gitu ya. Nah yang kedua, kalau program tambah daya dan lain-lain, kita biasanya punya program tambah daya yang bukan gratis tapi murah gitu ya. Reguler tuh biasanya reguler Pak ya, di hari kemerdekaan gitu ya biasanya. Setiap hari kemerdekaan, setiap hari pelanggan, setiap tahun baru ada program diskon tambah daya. Diskon tambah daya. Itu yang kami programkan. Nah yang lebih penting sebenarnya gini, tahun depan itu kami nih gitu ya,
pengen meningkatkan keandalan. Jadi visinya PLN Jaya itu adalah menjadi perusahaan listrik distribusi terbaik di Asia Tenggara. Wah, Itu visinya. Nah, sementara kan tadi saya sampaikan masih di urutan 3. Nah, kita harus berjuang nih. Kita harus melakukan lompatan supaya kita bisa paling tidak 2. Nomor 1 Singapura memang masih susah ditembus. Masih susah ditembus, tapi 2 bisa digeser. Nah, 2 masih bisa kita. Kalaupun belum bisa, paling tidak kita dekatkan gitu. Nah, iya. Jadi tidak nomor 3 tapi ya 2,1 atau 2,2. Syukur kalau dapat nomor 2. Amin. Nah, itu yang paling penting karena apa? Sebaik apapun pelayanan PLN, serespon apapun PLN, tapi kalau listriknya sering mati, nggak ada gunanya. Iya. PLN itu diinget kalau cuma mati lampu, Pak. Ya, ibaratnya gitu, Pak ya. Gitu ya. Coba ada jargon gitu lah kira-kira. Dua dasarnya kita cuma inget PLN kalau pas mati lampu gitu. Kan jangan sampai begitu lah, Pak ya. Bayar aja lupa kadang-kadang. Iya. Jadi itu target kami bahwa masyarakat dilayani sebaik apapun, kalau listriknya sering mati, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Pasti ngeluh gitu ya. Iya. Mana listrik kami mati dalam sebulan 3 kali, koi saya mati, kami nggak bisa mandi. Banyak rentetannya. Karena bahkan PLN ini sudah bukan lagi kebutuhan yang sekunder ya, sudah kebutuhan vital gitu vital ya. Banget. Bahkan vital mungkin ya. Iya, super vital, ultra vital lah itu. Ya, SSSS gitu ya, super vital. Karena apapun masyarakat Jakarta pasti ya secara keseluruhan nggak ada listrik pasti nggak ada apa-apa gitu ya. Betul. Nggak bisa apa-apa. Ya, chatting nggak bisa kan, gitu ya. Wah, udah mati semua, udah selesai. Nggak bisa ngecas, nggak bisa. Masak nggak bisa. Selesai, sehingga sudah selesai gitu. Sehingga concern kami adalah bagaimana masyarakat Jakarta menikmati listrik yang super handal. Gitu. Itu yang menjadi concern saya, concern kami ya di PLN Wijaya. Langkah-langkahnya apa aja, Pak, yang dilakukan PLN untuk menuju nomor 2,1 tadi atau 2 lah? Banyak lah. Jadi di antaranya apa, Pak? Salah satu atau salah 2. Jadi kalau kita bicara tahapan, kalau listrik mati itu biasanya dulu ya, dulu itu harus didatangi dulu, dicari, setelah ketemu baru dinyalain. Nah, itu prosesnya dulu gitu. Terus sekarang sudah pada taraf kalau listriknya mati sudah bisa kita remote dengan manusia. Jadi kalau listriknya mati di segmen tertentu gitu ya, misalnya Sudirman, segmen Sudirman ya, jalan Sudirman mati itu sudah bisa deteksi di SCADA di tempat kami di kantor, dan kita nyalakan lokasi gangguan itu bisa kita tentukan, terus kita nyalain, kita lokasi di kantor, tapi pakai manusia. Pakai tombol. Oh, ini dalam jangan pakai HP bisa, Pak. Jangan pakai HP lagi, Pak. Ada kami namanya punya sistem sana control center, itu bisa. Nah, tahap yang sekarang kita kembangkan ada 2. Kalaupun mati tidak perlu kedip. Nah, gitu. Kalau ada gangguan, itu sudah jadi. Terus yang kedua, kalau terjadi gangguan lagi, misalnya tadi segmen itu secara otomatis sudah dilokalisir dan secara otomatis bisa merecovery dirinya sendiri. Kecuali yang titik gangguannya harus dicari memang. Bisa kabel rusak, nah itu memang harus diganti. Tetapi pelanggan yang terganggu ini secara otomatis sudah merecovery diri sendiri. Self healing. Ya, jadi menyehatkan diri sendiri tanpa bantuan manusia. Gitu. Nah, itu tahap yang akan ya. Sekarang sudah kita uji coba. Nah, nanti Desember Januari sudah bisa kita diterapkan. Ya, sekarang uji coba. Apa yang perlu kita lakukan, tambahan-tambahan atau koreksi-koreksi yang harus kita lakukan, perbaikan. Ada penyempurnaan lah ya. Jadi kalau sudah tahap itu, ya sudah. Nomor 2 nih. Sudah, mudah-mudahan. Amin. Oke, Pak. Pak, terakhir, Pak. Sekarang ini masih banyak nggak sih, Pak, pencurian listrik, Pak? Ya. Kami tidak menggunakan istilah pencurian listrik. Pemakaian yang tidak sesuai peruntukannya atau pemakaian yang tidak sesuai dengan
standar yang sudah disepakati gitu ya. Oke. Kalau banyak secara jumlah tidak banyak. Tidak banyak. Tidak Artinya dari banyak. tahun ke tahun berkurang. Kalau dari tahun-tahun ya mirip-mirip sebenarnya. Mirip-mirip, tapi Mirip-mirip. semakin berkurang kan, Pak? Nah, semakin berkurang. Kalau dikatakan banyak, banyak itu seperti apa? Saya kasih rasio gini. Pendapatan di Jakarta kami itu sekitar 46 T. Oke. Pelanggan kami 5,2 juta. Nah, yang melakukan pelanggaran tadi tidak sesuai dengan perjanjian kami dengan pelanggan, setahunnya kita sekitar 300-an miliar. Wow. Ya, miliar Gede, Pak. banyak. Gede, Pak. Itu, Pak. Gede ya, tetapi kalau dibandingkan rasio memang kan tidak terlalu besar. Pendapat kami itu kan 46 T. Nah, gitu. Tapi banyak, Pak. Ya, banyak. Coba Ya. 300 miliar itu untuk yang lain kan pasti. Ya, itu. Artinya Artinya nggak sampai segitulah kira-kira. Ya, walaupun artinya itu, banyak itu bisa dilihat dari persepsi mana kan gitu ya. Kalau dirasiokan ya banyak, tapi kalau dilihat 300 miliar ya banyak kan gitu. Itu setahun gitu ya. Dan rata-rata memang segitu. 300 miliar, 290, turun naik lah gitu kira-kira gitu. Nah, siapa sih yang melakukan pelanggaran? itu, Pak. Ya. Ada dua jenis yang melakukan pelanggaran itu. Satu adalah orang yang tidak tahu, dipengaruhi orang supaya listriknya hemat. Dengan membayar kompensasi tertentu kepada orang tertentu atau oknum tertentu. Oknum, oke. Ya, atau dokter listrik lah gitu ya. Dokter listrik. Jadi Pak, saya listrik Bapak ini kalau saya hitung sebulan 5 juta, maka saya bisa menghematkan nanti menjadi 3 juta. Bayar X rupiah, Bayar nanti bisa hemat lah kira-kira gitu. 2 juta hematnya itu saya 500.000 saja per bulan, Bapak sudah berhemat 1,5. Ada yang seperti itu. Ada, ya. Nah, ini orang tidak tahu. Rata-rata tidak tahu, sehingga begitu kena pemeriksa, lu kan dulu saya ditawari orang, ngakunya orang PLN, nah gitu. Nah, seperti itu satu. Ketika artinya begitu diperiksa, artinya dirazia lah ya, Nah, tanda petik dirazia oleh dicek, PLN, ternyata berarti kan ditagih, kekurangannya ditagih. Kan? Begitu kena banyak, lu kok bisa kena banyak katanya, padahal saya nggak pernah tahu. Nah, itu satu. Kedua, yang memang sengaja pengen menghemat tapi dengan sudah tahu bahwa itu sudah tahu dan mereka meminta orang atau melakukan sendiri, ilegal lah, melakukan gitu ya. Tindakan ilegal. Ya, tindakan ilegal sehingga mempengaruhi pemakaian di KWH sehingga mereka akan berkurang. Nah, di antara 1-2 ini mana yang paling banyak? Iya. Rata-rata sih yang sengaja. Yang sengaja. Ya, yang sengaja. Aduh. Ya enggak, kalau di total tadi kira-kira sekitar ya itu sekitar 300 M per tahun. Apa Pak upaya untuk menekan itu, Pak? Ya, upaya sebenarnya kami melakukan edukasi. Dari sisi edukasi bahwa ini tidak benar, ya jangan dilakukan. Tapi kan susah kalau edukasi. Wah, edukasi. Maka kita menggunakan teknologi. Keluar kuping kiri, wah. Kami menggunakan teknologi. Oke, teknologi. Jadi teknologi kami kalau pelanggan-pelanggan besar kami pasang namanya AMR. Automatic Meter Reading. Oh, jadi secara otomatis kami bisa mantos kapanpun pemakaian listriknya di sana. Jadi kalau tiba-tiba ada pencurian mau yang turun kami tahu. Ada angka yang nggak wajar. Nggak wajar kita tahu. Bisa pantau. Bahkan ada notifikasi. Oh, ini padam bukan padam, hilang atau turun 30% dari pemakaian biasanya. Ada apa? Ada apa. Dan yang melakukan itu pinter. Biasanya dilakukan malam hari. Ya, namanya Malik Pak ya. Ada aja malam hari. Nah, dilakukan malam hari dan mereka pakai remote. Jadi di remote turun, nanti begitu PLN datang ya balik lagi gitu. Lebih canggih. Nah, itu yang jadi makanya tapi kami punya data, kita lihat kenapa setiap jam ini turun, kenapa jam turun. Nah, itu. Nah, yang untuk rumah tangga kami namanya AMI ya, di meter cerdas lah gitu ya. Itu juga kita bisa pantau 24 jam pemakaiannya secara online di kantor kami. Yang sekarang lagi kita pasang belum banyak, dari 5,2 juta
itu pelanggannya sekitar 40%-nya lah gitu ya. Kita memang baru uji coba sekitar 200.000. Oke. Dan itu satu gunanya adalah kami bisa memantau pemakaian pelanggan kapanpun, setiap saat. Kalau terjadi kelainan, kerusakan, bahkan mati pun kami bisa pantau. Bisa pantau. Misalnya pelanggannya mati, kami bisa pantau. Yang kedua, kalau bayarnya telat, kami bisa putus dari kantor. Jadi tanggal 20 bayar, kami tinggal matiin aja. Mati. Saya. Udah canggih, Pak. Jadi nggak bisa ngeles lah gitu. Nggak bisa. Ya, tapi ini perlu waktu. Ya. Kami sosialisasi bahwa kami sudah pasang. Ya selanjutnya nanti kalau Bapak nunggak, kami kasih warning. Jadi warning kan tanggal 1 sampai tanggal 20, silakan dibayar. Kalau nggak, mohon maaf dengan terpaksa. Sementara kami matiin gitu. Seperti HP lah gitu. Kalau HP kan malah nggak dikasih tahu ya. Iya. Pulsanya HP langsung habis ya sudah selesai. Ya. Tapi kalau PLN masih ada warning. Iya. Kira-kira itu. Seperti itu. Yeah. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Obrolan yang menarik. Saya Masih banyak juga sebenarnya, terima cuman kasih. keterbatasan waktu, Pak. Mungkin nanti disambung lagi lain waktu kali, Pak. Ya, boleh. Iya. Bikin seri juga enggak apa-apa. Wah, itu, Pak. Nanti pasti ada edukasi. Kita bikin sinetron seri gitu ya. Sinetron seri, ya. Betul, Podcast Pak. seri enggak apa-apa. Karena saya salah satu penggemar media ini gitu. Oh, iya, betul, Pak. Makasih banyak, Pak. Podcastnya yang bagus. Terima kasih, Pak. Tribun gitu ya. Terima kasih, Pak. Barangkali ada yang mau disampaikan pada Sobat Plata Kota, Pak, tentang listrik. Ya, apa aja, Pak, yang mau disampaikan? Ya. Barangkali bisa. Pertama, kebetulan ini musim hujan. Iya. Jadi, dan musim banjir. Tolong hati-hati gunakan listrik dengan baik. Apabila terjadi hujan dan banjir, dan banjirnya setiap biasanya lokal, silakan nanti koordinasikan dengan kami. Bisa lewat PLN Mobil atau PLN 123, agar kami bisa membantu masyarakat mengamankan supaya tidak terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak kita ingin bersama kepada masyarakat. Tugas kami adalah memastikan bahwa listrik yang digunakan oleh masyarakat adalah aman. Itu yang pertama. Yang kedua, pakailah listrik sesuai dengan peruntukannya, dan hemat listrik tetap perlu dilakukan. Supaya apa? Supaya tadi masyarakat bisa efisien sesuai keperuntukannya dan tidak berlebihan. Meskipun kami jualan listrik pengen banyak, tetapi kami tetap mengimbau masyarakat tetap menghemat. Tapi tetap harus hemat, Pak, ya. Kira-kira itu. Terima kasih. Oke, makasih banyak Pak Lastiran, General Manager PLN UID Jaya. Senang bisa ngobrol sama-sama Mas Luki. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, Sobat Warta Kota, demikian tadi podcast saya bersama Bapak Lastiran, GM PLN UID Jaya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, di lain podcast dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.